أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Dedek Mukhlis sekeluarga besar, Cik Rodi sekeluarga besar, yang mana sama-sama kita ketahui bahwasanya beberapa hari yang lalu, tepatnya 7 hari yang lalu, bahwa sekeluarga besar ini, Cik Rodi sekeluarga besar, Dedek, Andi, termasuk yang lain-lain, Amri, Sofian, Iwan, sedang ditimpa musibah dengan berpulangnya ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, Mang Husin gitu, orang tua dari mereka, suami daripada Cik Rodi gitu, keluarga daripada sahibul musibah, dan merangkap almarhum ini, Mang Husin gitu ini, Raden Husin bin Raden Haji Umar Den ini, sama-sama kita tahu adalah salah satu jamaah Masjid Jami, merangkap pengurus Masjid Jami, wakil bendahara, bendaharanya Pak Haji Usmar Lutfi masih tercogok di depan kita ini. Caknya wakilnya sudah mengusin kita, sudah duluan ninggalkan bendaharanya dan ninggalkan kita galau-galau dan meninggalkan dalam suasana yang sangat bagus berdasarkan cerita daripada anaknya dewek, Dedek Mukhlis, yang memang nemoni sampai almarhum ayahnya ni, emaknya ni meninggal. Satu hari memang kita sudah dapat berita bahwasanya Mang Husin kita ni awalnya setelah mengalami ujian sakit ini sejak dari bulan Ramadan, kurang lebih 7 bulan, Ramadan, Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, dan Rabiul Awal. Singkat cerita beberapa bulan tinggal di Bunga Mas, tinggal selama dengan anaknya Dedek Mukhlis sekeluarga. Kemudian singkat cerita belakangan kita dapat berita ujian sakit ini semakin parah, kejang-kejang, bawa puskesmas, singkat cerita bawa ke rumah sakit Rabain, rumah sakit Muarainin, sempat dirawat beberapa hari, dan 1 hari sebelum meninggal ini sempat kita telepon, langsung video call, ditunjukkan sama Dedek anaknya ini kondisi Mang Husin kita ini dalam keadaan masih belum sadar. Kita doa, kita Fatihah, niatkan supaya disehatkan Allah, disembuhkan Allah. Kalaupun memang sudah waktunya minta dimudahkan Allah. Singkat cerita, besoknya dapat berita, malamnya jam 1 malam kurang lebih, almarhum daripada Mang Husin kita ini sudah mengucapkan istilahnya selamat tinggal untuk kita, ya, sama-sama. Tapi alhamdulillah singkat cerita dari cerita Dedek, anaknya Dedek Mukhlis ini, mudah-mudahan ini juga jadi bagian kita juga. Kaget kalau esok-esok giliran jadwal kita. Singkat cerita Dedek anaknya Mukhlis ini sebelum putus nyawa Mang Husin ini sempat tersenyum. Sudah mandang kepada istri, Cik Rodi, dengan pandang yang mungkin melambangkan perpisahan sudah dekat. Kemudian senyum sekali lewat. Singkat cerita berpisahlah roh dengan jasadnya setelah dibimbing talqin, dizikirkan oleh anaknya ini Dedek Mukhlis ini. Maka insya Allah kita yakin dengan seyakin-yakinnya
almarhum mangusin kita ini termasuk husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kalau balik kepada jalur agama Bapak Ibu sekalian, memang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhruju ruhul mu'min hatta yara makanahu fil jannah wa la yakhruju ruhul kafir hatta yara makanahu fin nar. Roh orang yang beriman itu tidak akan keluar dari jasadnya sebelum ditunjukkan Allah tempat dia di surga. Sebaliknya roh wong yang kafir itu belum lagi akan keluar dari jasadnya sebelum ditunjukkan tempat dia di neraka. Jadi bagi wong yang beriman, karena ditunjukkan Allah pemandangan surga, asyiknya, nikmatnya, indahnya, ya, tanpa terasa, tahu-tahu roh sudah berpisah dari jasad. Nah, ini buktinya apa? Termasuk almarhum mangusin kita ini cerita anaknya, dia sempat senyum dulu sekali lewat. Senyum, kemudian baru keluarlah roh dari jasad. Subhanallah. Itu satu kematian yang istimewa, dan kita pun belum tahu kayak pacak yang macam itu juga, yang belum putus nyawa pacak senyum dulu. Senyum itu melambangkan bahwa ditunjukkan Allah berdasarkan hadis Nabi tadi pemandangan surga, karena asiknya, nikmatnya, bagusnya, indahnya, tahu-tahu tidak terasa roh sudah keluar dari jasad. Mudah-mudahan kita termasuk pacak yang macam itu juga. Amin ya rabbal alamin. Dan memang sudah layak kita sama-sama tahu kan, mangusin kita ini kan, ibadah dia tidak tinggal, 5 waktu tidak tinggal, termasuk aktif ke masjid. Kalau bulan puasa bapak ibu dewek jenguk kan tiap tahun, kecuali yang tahun tadi kan karena diuji dengan sakit, stop kan, setiap nak buka bawa mie, ya sudah itu asa nak sahur, ya arhamar rahimin. Nah, nggak bangun ke sahur Pak RW, bangun nggak bangun, bangun Pak RW ya, Pak RW gitu kedengaran nak. Kalau urusan masjid ini tidak usah diceritakan lagi ya, nak mangusin kita nih, kita sedikit banyak lebih tahu ya, nak urusan korbannya, urusan apa perhatian dengan marbot masjidnya, dengan pegawai masjidnya, kerjasama dengan bendahara masjid jami ya. Jadi kalau nak diceritakan A sampai Z sudah begitu banyak ya, kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh yang dibuat oleh almarhum. Jadi almarhum insya Allah sudah sukses. Ya, sudah masuk dalam seruan Allah dalam ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu, yaitu kepada Allah maksudnya. Insyaallah almarhum mangusin kita ini termasuk golongan jiwa yang tenang, balik kepada Allah, radiyatan mardiyah, dalam keadaan ridha dan diridhoi Allah. Ya. Tanda dia ridha kepada Allah, sabar, kuat menjalani ujian sakit sejak bulan Ramadan, sakit stroke kurang lebih 7 bulan. Jadi sebagai hadiah kesabaran tadi, itulah tadi sebelum putus pajak senyum, ya, insya Allah itu dilihatkan pemandangan alam surga. Macam cerita Nabi Yusuf Pak Bu, sering dicontohkan oleh para ulama kita, ngambil dari cerita dalam Al-Quran, bahwasanya ketika Siti Zulaikha ya, ngesir tergilo-gilo dengan Nabi Yusuf alaihissalam karena belagaknya, gantengnya, tampannya ya, maka singkat cerita bini-bini raja yang lain cemburu. Apa hebatnya Yusuf tu Zulaikha sampai kau tergilo-gilo ngesir ni anu. Mak mana ni belagaknya Nabi Yusuf alaihissalam. Singkat cerita diundang juga lo sampai di istana, dinjuk buah-buahan sikok sewang,juk lading sikok sewang. Ya, suruh potong buah-buahan. Lagi lemak mak potong buah-buahan tadi, disuruh keluarlah Nabi Yusuf alaihissalam. Kalau ibarat film budak kecil kita nonton dulu, biasa diiringi musik kalau sesuatu nak mentutu, eng. Nah, istilahnya kan. Kapan Nabi Yusuf alaihissalam sudah keluar, ya, falamma ra'ainahu qatta'na aydiyahunna kunna hasya lillah illa malakun karim. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam dikeluarkan dari tempat persembunyiannya, dijingokkan dengan bini-bini raja yang cemburu, yang protes tadi, ternyata luar biasa ketampanan, kebelagaan, kegantengan Nabi Yusuf alaihissalam menyebabkan bini-bini raja yang lain yang ninjuk buah-buahan sama lading tadi bukan lagi ngiris buah-buahan lah, tetap tak jari-jari tangannya dewe.
Sampai dia ngomong, "Qulna hasya lillah illa malakun karim." Wah, ini bukan lagi manusia ini. Malaikat ini luar biasa, belagaknya, gantengnya. Terpesona dengan ketampanan Nabi Yusuf. Nah, itu perumpamaan kata ulama kita. Nah, itulah roh wong yang beriman. Kalau kita ini beriman, ya, kaget menjelang ajal kita, saking terpesonanya dengan pemandangan surga, alam surga, nikmat surga, keindahan surga, apalagi sampai pacak tersenyum, tak terasa tahu-tahu roh sudah keluar dari jasadnya. Inilah yang nak kita usahakan. Jadi sebenarnya apa yang kita buat ini, peramalan-peramalan, baca surah Yasin, zikir tahlil sudah 7 malam ini, termasuk ada tausiah dan doa, dan termasuk keluarga besar dari Bisik Rodi, dedek sekeluarga besar, ya. Ini sedekah dengan ngajak kita makan di hari ke-7 ini. Seluruhnya diniatkan, dihadiahkan pahalanya untuk almarhum ini sekedar tambahan pahala. Boleh itu menghadiahkan pahala. Ya, kita punya barang, kita punya benda, nah kita hadiahkan dengan wong, boleh, sudah hak kita. Nah, itulah kita yang berdoa, kita yang maca yasin, kita yang berdoa, zikir tahlil kita, yang sedekah kita, pahalanya seluruh peramalan tadi kita hadiahkan dengan almarhum itu tambahan untuk bekal dia. Yang jelas dia sudah punya bekal dewek dengan ibadahnya, dengan amal solehnya, kebaikannya. Inilah yang berkaitan dengan hadis Nabi SAW, "Idza mata banu Adam in qata'a amaluhu." Apabila anak cucu Adam meninggal, terputuslah amalnya. In qata'a amaluhu, amal anak cucu Nabi Adam yang mati, yang meninggal tadi, putus dia. Ya, tak baca lagi beramal. Ya, sudah meninggal, nak ke masjid tak baca lagi, nak baca Quran biasa galak tadarusan tak baca lagi. Nah, maka kita yang masih hidup ini, kafa bil mauti wa'iza, cukuplah kematian itu. Siapapun yang mati, yang meninggal, kita jadikan pelajaran. Kita yang masih hidup ini, mumpung masih hidup, nak beramal, beramallah. Nak salat 5 waktu, salatlah. Nak berjemaah ke masjid, berjemaah ke masjid. Nak ke masjid jami, ke masjid jami lah. Nak ke musala takwa di sini, ke musala takwa, berjemaah, berjemaah lah. Atau masjid-masjid yang lain. Nak baca Quran mumpung lagi hidup lah. Nak zikir mumpung lagi hidup. Nak sedekah